Shalom, salam sehat. Saudaraku, ada banyak orang menjadi lemah secara rohani, kurang bersemangat dan merasa tidak antusias lagi dalam beribadah karena adanya ibadah online. Aturan yang sangat baik dari pemerintah membatasi pergerakan sosial masyarakat dalam rangka memutus penularan COVID-19. Kita tentu saja harus mendukung dengan protokol kesehatan yang maksimal, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saudaraku sekalian, pemikiran kita yang sederhana, ya ibadah itu harusnya di gereja. Pertemuan ibadah itu harus real. Saya merasa bahwa pertemuan ibadah secara online atau virtual tidak sanggup menggantikan jabat tangan, tepukan dari teman segereja, pelukan, dekapan ketika bertemu di gereja. Esensinya gereja itu komunitas, bukan rutinitas. Tapi karena situasi pandemi, maka gereja membatasi kuota kehadiran. Kita boleh tetap beribadah, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita bisa beribadah dari rumah melalui ibadah virtual yang diselenggarakan gereja kita masing-masing. Saudaraku sekalian, saya sendiri mulai menikmati ibadah online, ibadah daring. Walau tidak bisa kita pungkiri, godaan dan pencobaan dalam ibadah itu tentu saja lebih banyak. Kita harus tetap fokus, mungkin ada suara-suara yang mengganggu di rumah, dan lain sebagainya. Saya berpendapat bahwa kondisi yang sekarang terjadi bukanlah kondisi yang ideal. Di dalam Alkitab pernah terjadi kondisi yang kita alami sekarang. Ketika umat Israel pertama kali keluar dari tanah Mesir, situasi peribadahan mereka tidak ideal, tanpa rumah ibadah yang besar dan megah. Walau demikian, ibadah mereka tetap dianggap sah. Tentu mereka tidak ingin keadaan itu berlangsung terus. Hal yang sama juga terjadi ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel. Saudaraku, pengalaman bangsa Israel juga dialami oleh rekan-rekan kita yang sedang teraniaya. Mereka beribadah di gereja bawah tanah karena gereja dan persekutuan tidak diizinkan. Mereka bersembunyi, mereka terpaksa beribadah tanpa suara, dan mereka mungkin juga akan bertanya kapan hal ini akan selesai. Dan saya sungguh meyakini, bila diizinkan beribadah normal, mereka tidak akan beribadah dengan metode seperti itu. Lantas, apa makna gereja yang sesungguhnya? Bagaimana caranya agar kita tetap semangat dalam beribadah, melayani, mengajar, dan memuji Tuhan, terlepas dari apapun medianya, saudaraku? Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata gereja pertama kali disebut dalam Injil Matius pasal 16. Kata jemaat dalam ayat 18 diterjemahkan dari bahasa Yunani eklesia yang diartikan dewan kota. Saudaraku, eklesia bukanlah istilah yang baru diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sudah ada sejak 400 tahun sebelumnya yang diperkenalkan oleh Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Anggota eklesia di zaman Romawi merupakan orang-orang yang dipilih dari kalangan prajurit atau masyarakat umum. Tugas eklesia adalah menentukan para eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Eklesia adalah semacam badan penasehat raja yang mengambil keputusan bersama dengan raja dalam melaksanakan ekspansi kerajaan. Bersama dengan raja, para eklesia menentukan keputusan yang sangat penting untuk berperang atau untuk memperluas kerajaan mereka. Jadi eklesia didirikan untuk memperluas kerajaan dari raja yang memerintah.
Saudaraku sekalian, dari konsep eklesia di atas, Yesus mengatakan bahwa ia akan mendirikan eklesianya yang jauh lebih hebat daripada eklesia para raja yang pernah memerintah. Saya dan Anda adalah eklesia yang hebat itu. Gereja adalah eklesia Kristus. Eklesia itu sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari kerajaan kegelapan untuk menjadi tempat kediamannya dengan misi memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Itulah sebabnya jangan sampai tugas kita yang hebat sebagai eklesia atau sebagai duta kerajaan Allah terdistorsi karena kendala-kendala kita dalam hal ibadah. Saudaraku sekalian, pemahaman yang salah tentang eklesia dapat membentuk pola pikir jemaat menjadi layaknya konsumen, yaitu ingin dilayani. Ada pepatah yang mengatakan konsumen adalah raja. Nah, contoh dari pola pikir seperti konsumen adalah raja ini, misalnya, saya berhak mendapatkan pelayanan istimewa saat saya datang ke gereja. Saya ingin menikmati musik dan pencahayaan panggung yang menarik. Dan saya ingin mendengarkan khotbah yang lembut, lucu, dan motivasi yang di telinga. Tolong ya, jangan bicara tentang teguran dan tentang pertobatan dari dosa. Saudaraku, ketika Anda memahami arti gereja sesuai dengan cara pandang Tuhan, maka pola pikir Anda akan berubah. Gereja bukanlah penyedia jasa bagi jemaat. Justru kita sebagai jemaat adalah gereja itu sendiri. Lalu, bagaimana sikap kita dalam beribadah di masa sekarang? Yang pertama, saudaraku, Anda harus fokus kepada Tuhan. Anda dan saya adalah eklesianya Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita datang beribadah dengan fokus yang diarahkan kepada Tuhan atau kepada diri sendiri? Apakah Anda akan mengatakan, sudah bagus saya datang daripada enggak? Atau saya mau datang dan kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Mungkin kita akan berkata juga, musiknya nggak enak, nggak oke, bikin malas nyanyi. Atau kita akan mengatakan, saya mau bernyanyi dan memuji Tuhan dengan maksimal, karena pendengarnya adalah Tuhan dan bukan manusia. Kita akan juga mengatakan, karena ibadahnya online, saya matikan saja kamera videonya. Saya bisa sambil tidur-tiduran di rumah. Nggak ada yang akan tahu. Yang lain juga begitu kok. Atau Anda berespon, saya mau nyalakan kamera video, mengenakan pakaian yang pantas seperti saat ke gereja ibadah onsite, tatap muka, karena Tuhan layak mendapatkan yang terbaik. Atau mungkin kita akan mengatakan begini, khotbahnya bikin ngantuk, cara bicara pendetanya nggak enak, bikin bete, isinya gitu-gitu aja, membosankan. Atau kita berespon dengan baik, saya perlu mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah waktunya, momennya saya untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan dari saya. Saudaraku, saat kita datang beribadah kepada Tuhan, siapa yang jadi fokusnya? Saat Anda datang beribadah di gereja atau ibadah daring, ibadah online, siapa yang jadi fokusnya? Tuhankah? Manusiakah? Atau diri kita sendiri? Sudahkah kita membangun ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Karena apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, saudaraku sekalian, Anda adalah tuan rumah. Lukas menulis di Kisah Para Rasul, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.
Saudaraku, inilah gambaran gereja mula-mula. Para anggota jemaat bersama-sama membangun gereja, bukan menunggu satu pihak menyediakan dan pihak lain yang menikmati. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Artinya, mereka semua berperan serta di dalam gereja. Ingatlah saudaraku, semua anggota jemaat adalah tuan rumah. Bagaimana sikap kita ketika kita datang ke gedung gereja atau menghadiri join dalam ibadah daring atau ibadah online? Apakah Anda berpikir bahwa kita perlu disambut atau dilayani? Atau Anda justru aktif mengambil peran sebagai bagian dari gereja untuk melayani satu sama lain? Saat memuji Tuhan, apakah kita menunggu musik yang bagus dulu, baru kita akan bernyanyi dengan semangat? Ketika musiknya tidak keren, tidak full band, hanya main gitar saja, lampu panggung kurang wah, tanya diri kita, apakah masih bersuka cita menyembah Sang Raja? Apakah semangat menyanyimu tergantung pada musik dan nyanyian orang lain? Bukankah seharusnya kitalah yang harus bernyanyi untuk Tuhan dan saling memberi semangat lewat nyanyian kita? Apapun bentuk ibadahnya, baik onsite maupun daring online, kita perlu datang dengan sikap melayani, bukan dilayani. Jangan bersikap sebagai konsumen. Ingatlah, Andalah tuan rumah. Saudara-saudara kita dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah orang-orang yang perlu kita layani. Tuhan Yesus datang ke dunia, ke bumi ini, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang ketiga, komitlah dalam pengajaran. Lukas juga mengatakan bahwa jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku sekalian, cintailah pengajaran. Jangan fokus lagi kepada khotbah yang dangkal, yang isinya hanya lelucon saja, hanya motivasi-motivasi yang hanya urusan di jiwa, tapi tidak sampai kepada menyatu, memberkati sampai kepada roh kita. Cintai dan rindukan makanan yang keras, yang mendorong Anda untuk bertumbuh dan makin menjadi dewasa seperti yang Tuhan mau. Doakanlah para pemimpin, para pengkhotbah di gereja Anda, agar penyampaian firman itu sungguh-sungguh ajaran dari firman Allah yang mendalam dan sesuai dengan isi hati Tuhan. Ketika mereka memberitakan firman itu, mereka dipenuhi dengan urapan Roh Kudus dan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Bersukacitalah saudaraku jika gerejamu dipenuhi dengan khotbah yang mendorong engkau untuk makin serupa dengan Kristus. Engkau diajar untuk mampu berespon dengan baik dalam kesulitan-kesulitan kehidupan sehari-hari. Sehingga engkau menjadi solusi bagi dunia ini, bagi orang lain. Itulah sebabnya saudaraku, persiapkan diri untuk punya hati yang mau diajar, diberi nasihat, dikritik, dididik untuk semakin serupa dengan Kristus. Tempatkan para pemimpin Anda sebagai bapa rohani dan sebagai mentor yang akan mengajar Anda. Karena akan tiba saatnya Anda juga akan menjadi pengajar bagi orang lain. Yang keempat, komitlah untuk memuridkan orang lain. Dalam pesan terakhirnya yang kita kenal dengan amanat agung, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebagai eklesianya Tuhan,
kita membantu orang lain untuk makin mengenal Sang Raja. Jangkaulah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Penuhi medsos Anda dengan kata-kata yang membangun orang lain, yang diambil dari firman Tuhan. Jangkau mereka yang terhilang. Tolonglah mereka yang sedang kehilangan harapan. Hadirkan kasih Kristus di tengah-tengah hati manusia yang gelap. Amanat agung ini, saudaraku, kepada kita semua yang percaya, kepada semua murid Yesus. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Muridkan mereka, bimbing mereka, kasihi mereka, dukung mereka untuk memenuhi tujuan-tujuan mereka di dalam Kristus. Saya menyadari selama masa pandemi kita tidak dapat melakukan pertemuan secara langsung. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat memperkenalkan orang lain kepada Kristus. Di masa pelayanan Paulus pun, ketika ia dipenjara dan tidak bisa bertemu langsung dengan jemaat, ia tetap melakukan pembimbingan lewat surat. Di masa kini, kita dapat memanfaatkan fitur panggilan video mungkin sebagai ganti pertemuan fisik. Sekarang sudah ada software Zoom yang menolong kita, Google Meet yang menolong kita untuk bisa bertemu dengan orang lain walaupun jauh, tempatnya sangat jauh dari kita. Jadi mari kita tetap bersemangat memuridkan orang lain. Saudaraku, ingatlah, gereja bukanlah gedung atau tempat yang Anda hadiri setiap minggu. Gereja bukanlah tempat di mana Anda bisa menikmati worship yang memukau. Bukan juga tempat yang membuat Anda semangat atau tidak. Gereja berbicara tentang manusia, orangnya. Gereja berbicara tentang saya dan Anda sekalian. Kita adalah gereja. Sebagai gereja, kita harus terus bertumbuh, fokus kepada Tuhan. Dalam ibadah, Anda bukan tuan rumah, bukan konsumen. Komitmenlah dalam pengajaran dan pemuritan. Tugas panggilan gereja tetap berfungsi. Koinonia persekutuan, marturia kesaksian, diakonia pelayanan, liturgia tata ibadah, oikonomia pelayanan penata layanan, berfungsi semuanya. Saudaraku, tetaplah bersemangat menjadi anak raja. Gereja yang militan, memiliki kekuatan yang kokoh sekalipun dalam situasi yang sulit di masa pandemi ini. Selamat menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.